Nga ibig ko video nun. Horas, horas, horas. Ini dari kami tim BPUDT, yaitu dari bagian humas, menelusuri di 107 dan menemukan dan untuk menemukan tempat-tempat sakral dan juga tempat wisata yang akan kita rapatkan di rapat kita nanti, dan kita usulkan kepada direktur utama agar apa mengenai kita berada di ketinggian 1 km atau kurang lebih dari Danau Toba, dan di bawah sana adalah Sigapiton, dan ini adalah anjungan Sigapiton. Tetapi yang ingin saya informasikan kepada pemirsa dan teman-teman dimanapun berada, bahwasanya saya ingin bercerita sedikit tentang Dolok Motung. Kita berada di Dolok Motung. Inilah tempat ini yang saya injak, ini adalah Dolok Motung, dan sekitarannya kurang lebih ini 88 hektaran ya, kurang lebih ya. Dan juga ini bahwasanya pada dahulunya Dolok Motung ini adalah tumbuhan-tumbuhan untuk obat-obatan, itu secara alami pada zaman dahulunya. Dan yang kedua adalah ini yaitu tempat para tetua pada dahulunya, yaitu nenek moyang kita. Di sini mereka merapatkan suatu rencana dan merapatkan suatu cara bercocok tanam, di mana mereka pada dahulunya selalu mencari tempat yang lebih tinggi agar apa mereka mengantisipasi kedatangan musuh. Makanya mereka menempatkan suatu tempat untuk tempat rapat ya. Nah, jadi inilah mungkin dahulunya itu bila mana seorang pemimpin mengajak anak buahnya untuk rapat di Dolok Motung agar apa? Untuk mencegah para musuhnya. Itulah cerita singkat dari Dolok Motung. Dan Dolok Motung yang akan perlu kita suguhkan kepada saudara-saudara atau kepada seluruh dunia, bahwasanya ini adalah salah satu ikon yang belum tersentuh. Tetapi kita dari bidang humas menemukan hal-hal yang akan dikembangkan adalah ini. Ikon di dalam 107 adalah Dolok Motung yang akan terbentang luas, yang bisa dipandang dari segala penjuru, timur, barat, selatan, utara. Para wisatawan akan memandang satu tulisan, yaitu ikon Dolok Motung. Itu pernyataan itu kita terima, dan kita terima aspirasinya dari para tetua warga Motung. Mereka datang ke kita dan mereka langsung di hadapan sekda pada saat itu, dan saya sebagai notulennya. Dan yang ketiga, bahwasanya kita ingin ke depan melihat, tetapi yang dari belakang sudah saya utarakan tadi. Tapi ke depan mari kita ya, kita lihat apa saja yang bisa kita ambil dari Dolok Motung ini. Saya ingin menjelaskan bahwasanya Dolok Motung ini bisa tempat para layang ya. Selain keindahan yang luar biasa dengan tangan-tangan, bahwasanya ini adalah tanpa dikerjakan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan sendiri. Bahwasanya ini adalah anugerah bagi warga Motung. Itu pasti ya, kita setuju dengan hal itu. Dan ini adalah akan yang kita usulkan nantinya, ini adalah tempat para layang sampai ke anjungan Sirukungon. Suatu pendaratan yang luar biasa bila di sana tempat para layang mendarat di sana. Jadi perlu saya informasikan kembali bahwasanya lokasi ini sangat banyak ide-ide yang kreatif, dan mudah-mudahan pemerintah daerah dan pemerintah pusat melihat informasi ini dan menyerusi bahwasanya ada juga selain tempat Dolok Motung ini sudah kita temukan ada kurang lebih 3 ya, tiga ikon. Salah satunya di Arangan Tio. Bantu saya, yang barusan kita temukan tadi apa? Sitio Tio. Sitio Tio itu adalah tempat sakral yang kita temukan barusan pada hari ini, dan mudah-mudahan penunjuk daripada warga ini selalu
bisa membimbing kita ke tempat hal-hal yang bisa kita lindungi di dalam 107. Karena apa? Bila mana suatu kebersamaan itu ada ide tetapi tidak diindahkan oleh pemerintah, itu akan jadi masalah. Maka saran pada kami tim Humas, bila mana warga Motong yang disakralkan itu harus patut kita hormati, agar apa kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun ini. Baik, hal-hal itu sudah perlu, yang sudah saya jelaskan itu sudah lengkap. Mungkin kita akan melihat pemandangan ini yang akan saya pandu ya. Baik, mari videonya. Ya. Baik, saya ingin menjelaskan di arah gambar ini atau di arah pemandangan ini adalah tuk-tuk. Ya, menuju tualok tuk-tuk ini menuju Pusuk Buhit ya. Ya, yang juga salah satu ikon daripada ketubaan ya, yaitu si Raja Batak. Saya mengarah kemari. Ya, ini adalah arah Lutung. Kembali juga ke bawah sana itu adalah anjungan daripada Sigapiton. Yang ini akan yang kita dambakan menjadi salah satu ikon strategis ya, di mana ikon pariwisata ini harus saling membahu ya. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, dan mudah-mudahan para masyarakat dengan sadar diri memberikan ini, atau dengan kerjasama bisa ini kembang. Baik, saya putar. Baik, saya putar lagi. Ya, saya putar ke sana. Itu adalah tebing Haranganna 2. Itu lokasi gua 79. Termasuk juga lokasi BPUDT. Itu tebing menunjuk ke atas sana ya, yang ada pohon pinus atau pohon tusam. Baik, itu bibir pantai sudah bisa kita lihat di sana. Bibir pantai yang ada pemukiman sedikit ya, tetapi ke belakangnya itu adalah daerah pemukiman masyarakat Sigapiton. Itu adalah lokasi masyarakat Sigapiton. Saya putar kembali. Ya, teman-teman saya ada di Dolok Motong itu ya, di sana ya. Mereka sudah capek ya, karena baik, itu ada teman saya, itu adalah salah satu tunggu, oke, op. Nah, itu sahabat saya di sana. Nah, itu penunjuk daripada lahan-lahan strategis di 107. Inilah lokasi untuk membuat para layang, yaitu pendara seperti start para layang untuk menerbangkan dirinya ke arah tebing sana ya, di tebing Sirukungon. Nah, saya kira ini salah satu tempat pariwisata yang paling strategis untuk menarik para wisatawan internasional, karena adrenalin adalah salah satu pengujian adrenalin adalah satu penarik wisatawan internasional. Ya, ini saya buatkan video dalam hal ini karena memang sinyal pada tempat ini tidak memenuhi ya. Dan mohon maaf tidak bisa kita live, tetapi inilah salah satu bukti bahwasanya ada peradaban manusia pada zaman dahulunya di sini. Ini di bawah sini adalah menunjukkan pada dahulunya adalah tempat perkampungan yang sudah ditinggalkan oleh para warga dan mengarah ke tepian Danau Toba dan mengarah kepada persawahan. Bahwasanya pada zaman dahulunya yang diidamkan adalah padi, yaitu nasi. Jadi mungkin saja mereka meninggalkan ini dan menuju ke Sigapiton. Itulah peradaban zaman dahulunya yang ingin kita informasikan kepada pemirsa. Saya kira cukup ya.
Baik, terima kasih Bang Terus yang sudah membimbing kita. Coba dulu sampaikan kata ada pesan-pesan khusus dari Abang gimana? Ya, pesan saya seperti yang dibilang Tikwarmu Santo Sirait. Rantu Sirait tadi, mudah-mudahanlah Pak pemerintah mendengarkan apa yang diucapkan dari Pak Anto Sirait itu betul-betul dilaksanakan supaya ini Danau Toba terwujud dan kemajuannya, dan jangan hanya wacana. Hanya itu aja. Hanya itu aja harapan saya kepada pemerintah. Dan apa pesan Bapak kepada salah satu ikon Batak yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan? Nah, untuk Pak Luhut Binsar Panjaitan, pesan saya kalau bisa dari tangan Pak Luhut, saya mohon kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator investasi ya. Koordinator investasi, supaya Pak Luhut betul-betul mengarahkan pikiran Pak Luhut dan pembangunan yang ada di Danau Toba ini, terutama yang di puncak sekarang yang kami injak ini dengan Pak Ranto Sirait. Ya, ini salah satunya puncak tertinggi yang ada di Motong. Nah, hanya itu aja. Baik, ada yang ketiga, sabar dulu Pak ya. Artinya tadi kita sudah menjalani tempat-tempat sakral. Ini juga Bapak tujukan kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Bagaimana harapan-harapan Bapak untuk dilestarikan itu dan diterima oleh pihak pengelola? Nah, harapan saya itu juga, ya betul juga, itu yang tempat sakral seperti di Astutio, Huta Astutio, tuh Batu Raja Yomas. Nah, ini penting nanti dipugar, yang sebenar-benarnya dipugar untuk datang nanti para tamu supaya bisa melihat apa yang ada di Dolok Motong sekitarnya. Baik, di lokasi Aik Sitio-tio ini akan kita biarkan dengan sendirinya secara alami atau dipugar atau dirubah bentuknya, bagaimana sebenarnya harapan Bapak itu? Saya mengerucut. Kalau menurut saya tetaplah pada bentuknya kesemula aslinya, supaya apa yang ada di tempat itu supaya makin menarik dilihat para tamu yang kami akan bawa nanti untuk ke kampung Sitio-tio dan Sitio-tio. Baik, apa latar belakang atau sejarah daripada Aik Sitio-tio itu? Nah, kalau latar dari belakang Sitio-tio ini dahulunya tempat permandian Namboru, istri raja yang pemuka kampung Sitio-tio. Nah, di sini mereka ini tempat mengambil air minum dan mandi untuk mengairi sawah yang ada di bawah Gorbus. Baik, kita kembali ke Batu Raja Yomas. Apa harapan Bapak di lokasi Batu Raja Yomas sebagai tempat-tempat ikon daripada Motong? Nah, Batu Raja Yomas itu, nah ini yang sebenarnya sepantasnya belum saatnya ini untuk diterangkan. Hanya permintaan saya aja tadi, pemugaran dulu. Baik, berarti di pemugaran ini Pak Sitorus bahwasanya di tempat Aik Sitio-tio akan dibiarkan seperti semula, tapi pinggirannya dipulgar dan dibersihkan. Itulah harapan-harapan Bapak ya. Dan kembali ke Batu Raja Yomas juga, di situ ada cerita dengan cerita spiritual bahwasanya ada di sana tempat-tempat yang bisa kita cari sejarahnya. Nah, karena kurang terbuka beliau. Baik, ke tempat yang di lokasi Dolok Motong. Di Dolok Motong ini apa permintaan Bapak dan harapan Bapak? Harapan saya kepada pemerintah dan pengelola otorita Danau Toba, harapan saya di atas ini supaya didirikan satu seperti perjanjian yang ada yang tercantum di MU itu, supaya ini ada sebuah rumah panggung di atas nanti untuk dibangun untuk para tamu kita yang akan mau datang mengunjungi Dolok Motong, seperti itu. Baik, ini yang terakhir Pak Sitorus ya. Apa harapan atau permintaan khusus Bapak kepada pemerintah yang melalui BPUDT? Apa permintaan khusus Bapak untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar Motong? Harapannya sih
seperti yang saya bilang tadi juga, harapan itu pasti banyak untuk masyarakat Motong. Bagaimana untuk menghidupi para masyarakat Motong dan mengembangkan perekonomian kami umumnya dari segi pariwisata. Nah, untuk pemerintah supaya segera itu melaksanakan memberi suatu pelatihan baik itu di bidang Ekonomi kreatif ya, ekonomi kreatifan ataupun di bidang bisnis. Ya. Nah, seperti itu. Baik, sangat saya berterima kasih kepada saudara saya Pak Sitorus ya, dan mudah-mudahan ini salah satu bukti baru bahwasanya ini lokasi 107 ini akan dibangun oleh BPUDT yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai hak pengelolaan. Saya kira itu. Iya. Oke, Ada. yang terakhir ada masih yang terakhir. Nah, ini yang terakhir dari Coba arah kemari supaya dapat view-nya. supaya lebih tertarik lagi dengan cerita Pak Anton tadi masalah keindahan Danau Toba. Nah, ini bila suatu saat nanti ini terbangun pariwisata yang berkelas dunia. Nah, disinilah kita melihat Danau Toba, Pulau Samosir yang terpapar di sini. Dan satu lagi pada hari ini hanya Pak Anton yang pertama menginjakkan kakinya di sini, mungkin Putra Toba di luar Motong. Baik, terima kasih. Ini adalah salah Luar satu biasa. bukti sejarah saya sendiri ya. Ataupun sejarah kita berdua. Pertama sekali dia pertama. Nah, untuk Anda yang mau tertarik ini memang terbukti bukan hanya muluk-muluk. Baik, saya kira itu saya cukupkan dulu video ini, dan mudah-mudahan Pak Direktur Utama mendengar pesan dan harapan daripada masyarakat Desa Motong. Inilah makanya perlu ada bimbingan dari TA Dirut, yaitu Pak Jonang MP Sitorus, membimbing kami untuk menemukan tempat-tempat sakral yang mereka aspirasikan pada saat pertemuan, supaya kita terlebih dahulu menjejaki itu supaya tidak menjadi masalah bagi pengerjaan BPUDT. Saya kira itu laporan kami dari tim Humas BPUDT. Horas, horas, horas.